sudah diterjemah, paling sesungguhnya saja. Kalau sesungguhnya, kalau di pesantren, inna anna ditakid sesungguhnya. Jadi kalau innama orang Jawa kan banyak ya. Artinya itu angin mestine. Apa angin mestine itu? Apa? Angin mestine. Berarti pasti banget. Kalau terjemah bebasnya, kalau kamu orang mana? Sunda. Orang Sunda. Ayo orang Sunda. Innama itu sanjana. Jadi penegasan. Sesungguhnya sahnya amal-amal itu biniati dengan niat. Ini ulang lagi. Wa inna malikul imri'in mana? Saya katakan pondasinya semua amal itu niat. Asas semua pekerjaan niat. Mananya bagaimana? Secara ukuran fikih, mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan bahwa dalam setiap ibadah, baik maksud ataupun wasilahnya, itu wajib memakai niat. Bisa disebut sah, mananya lagi bisa mendapat pahala. Secara fikih, wasilah atau maksud kalau memakai niat. Contohnya bagaimana? Contoh orang sholat, secara fikih maksudnya itu orang sholat, tetapi ada wasilahnya sholat. Di antaranya wudhu. Syafi'i, Imam Syafi'i, mazhab Syafi'i, wudhunya pakai niat, sholatnya pakai niat. Benar nggak? Tapi ada Imam Malik mengatakan, di antaranya, dia mengatakan hanya maksudnya saja. Jadi perkara ibadah, kalau saya mengatakan berhubungan dengan hadis itu, maksudnya harus pakai niat, wasilahnya pun pakai. Bagaimana perkara yang mubah? Mubah itu apa artinya? Mubah. Yusabu la yusabu fa'ilu wa la yu'aqabu tariqu. Mustawiyan. Sesuatu yang sama saja, melakukannya juga tidak dapat pahala, meninggalkannya pun tidak dapat pahala, atau meninggalkannya pun tidak dapat dosa. Contohnya apa perkara mubah? Contohnya adalah makan. Makan itu perkara mubah. Kamu nggak makan sebulan dosa nggak? Hah? Dosa nggak? Tidak dosa. Orang mau makan, tidak dosa, tidak dapat pahala. Kalau kuat ya silakan tidak makan, kalau tidak kuat ya makan. Ini perkara mubah. Perkara mubah kalau pakai niat dapat pahala. Saya pernah kemarin menerangkan, yang hadir ini baru lagi masalahnya, orangnya baru lagi ya, ganti-ganti terus. Kam min amali dunia yatasawwaru min amali akhirati bahusnya. Wa kam min amali akhirati yatasawwaru min amali dunia bisuinnya. Banyak perkara dunia, kalau diniati baik, maka bisa akan menjadi perkara akhirat. Tapi banyak perkara akhirat, dia akan tergambar ya tasawwur min amal itu. Perkara akhir amal akhirat maksudnya bisa menjadi dunia kalau dia jelek niatnya. Orang makan itu mubah, tapi kalau kamu makannya dalam hati kamu pas makan itu diniatin
niat saya makan tujuan supaya kuat ibadah, supaya kuat sholat, supaya kuat ngaji, maka makannya dapat pahala. Makannya dulu. Tapi kalau kamu makannya hanya nafsu, hanya ingin kenyang saja, hanya ingin kelezatan saja, kamu tidak dosa, tapi tidak dapat pahala. Ngerti nggak? Tapi ada loh, dari kata-kata tadi ada perkara akhirat yang bisa menjadi amalan dunia, tidak dapat pahala. Padahal amaliannya ibadah. Kamu ngaji kayak gini, ini ngaji perintah Allah, tolakul ilmi, amaliannya amalia akhirat. Tapi ngaji ini kamu bisa tidak dapat apa-apa. Kalau kamu ngajinya ini kumpul di sini hanya ingin melihat perempuan yang cantik, atau hanya ingin terlihat soleh oleh orang-orang cantik. Ini cantik semua. Ngerti gak? Sahnya amal itu tergantung niat. Nah tadi asasnya setiap pekerjaan adalah niat. Yang kedua, niat itu berpengaruh. Kenapa disebut asas? Berpengaruh. Kalau orang niat benar, maka pekerjaannya pun akan sungguh-sungguh. Kamu kuliah, kalau kamu tidak dikuatin niatnya, niat saya kuliah ibadah karena Allah, mencari ilmu, atau masih boleh mencari ridhonya orang tua, saya yakin dengan niat yang kuat itu, kamu kuliahnya pun akan sungguh-sungguh. Tapi kalau kamu niatnya hanya sekedar ingin ijazah, hanya sekedar ingin dihormati oleh orang-orang yang tidak kuliah, maka kamu kuliahnya mungkin tidak akan sungguh-sungguh. Sekali lagi, semua pekerjaan asasnya niat. Masa kemarin saya katakan yang membedakan manusia dengan binatang, al-insanu yutamayyazu bil hayawanat. Manusia itu bisa dibedakan dengan hewan itu karena apa? Bin niat. Karena niat. Kalau kamu masih ingat minggu kemarin saya mencontohkan makan. Binatang itu makan nggak? Binatang makan nggak? Manusia makan nggak? Binatang kawin nggak? Manusia kawin nggak? Apa yang membedakan binatang dengan hewan? Binatang dengan hewan, binatang dengan manusia maksudnya. Jadi kalau saya mengatakan binatang dengan hewan, berarti kamu udah nggak punya hewan sama saya. Enggak, binatang dengan manusia. Apa? Niat. Sampai-sampai para sahabat tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, kenapa kami dianjurkan untuk menikah, disunahkan untuk menikah? Padahal binatang pun ya tasallalu, binatang pun sebenarnya sama, mempunyai keturunan. Bahkan manusia dari zaman Nabi Adam, manusia dari zaman Nabi Adam itu semuanya berkawin, punya anak. Rasulullah menjawab bagaimana? Kesini, para sahabat, akan naikkan derajat kalian semua. Akan aku naikkan derajat kalian semua. Mananya? Orang menikah tujuannya sunnah Rasulullah. Itu yang membedakan dengan binatang. Kamu ingin kawin? Ingin nggak? Ingin nggak? Kamu ingin kawin nggak? Kalau kamu nggak ingin kawin, parah. Apa yang membedakan binatang dengan hewan? Sekali lagi, asasnya adalah niat. Makanya di situ, wa inna malikul imri'in manawa. Angin mestine ikut tetep. Orang Jawa nih. Wa inna malikul imri'in lan angin mestine maring saban-saban wong.
Sama-sama orang maksudnya. Itu kalau kamu belajar nahwu sorof, itu khobarnya aja didahulukan. Khobarnya itu likulli mri'in, didahulukan. Mananya tadi sangat pentingnya. Dan bagi setiap manusia, setiap orang itu mana wa? Utawi barang kang niati sapa wong. Manawi itu tergantung orang niat. Jadi sesungguhnya bagi setiap orang tergantung niat. Apapun pekerjaannya tergantung. Siapa yang tahu niat? Isi hati kita siapa yang tahu? Hanya Allah. La ya'lamu ma fi qalbi 'abdin illa Allah. Tidak ada yang tahu isi hati manusia kecuali Allah. Tanggung jawabnya siapa? Kamu dengan Allah. Kamu sekarang ngaji, saya tidak tahu niat kamu seperti apa. Ya kan? Kamu kuliah, saya tidak tahu niat kamu kuliah seperti apa. Yang tahu kamu dengan Allah. Enggak? Nih, saya udah kemarin menerangkan. Ini ngelanjutin. Faman kana hijratu ila Allah wa rasulih. Fa hijratu ila Allah wa rasulih. Saya kemarin udah menerangkan asmaul wurudnya. Masih ingat enggak? Asmaul wurud hadis ini udah tahu kan? Minggu kemarin loh. Ingat enggak? Ini yang baru ngaji tahu enggak? Turunnya hadis itu. Sekilas turunnya hadis itu adalah ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah dengan para sahabat. Harusnya orang hijrah itu karena Allah dan Rasulnya. Tetapi ada sebagai orang muslim pada saat itu tergoda oleh perempuan yang cantik. Namanya siapa? Namanya siapa? Kemarin loh. Apa? Ummi Qais. Tidak ada seorang perempuan yang ikut hijrah, cantik jelita. Sehingga orang-orang di Makkah yang tidak ada kemauan untuk hijrah awalnya, karena perempuan itu hijrah dengan Nabi, hanya banyak berbondong-bondong ikut hijrah. Sehingga disebutlah Muhajir Ummi Qais. Muhajir Ummi Qais itu maksudnya orang-orang yang hijrah dari Makkah ke Madinah, yang tujuannya itu kadang untuk mengejar Ummi Qais. Karena wanita. Makanya kata Rasulullah tadi, keluar hadis ini ya sahabat. Nih, yang pertama dunia. Rasulullah menceritakan faman kana hijratuhu li dunia. Selanjutnya hadis. Kalau terangkan perlafal panjang banget ini. Cuma anggap intinya lah. Dunia. Apa dunia itu? Dunia itu kalau kamu belajar ilmu nahwu sorof itu adna. Bahasanya dari kata adna. Adna itu kalau artikan sesuatu yang paling rendah namanya adna. Adna. Dunia itu maknanya dunia adalah sesuatu yang paling rendah namanya dunia. Materialistik, hiasan dunia ini, alam muka bumi. Allah ciptakan dunia dan seisinya sebenarnya untuk wasilah manusia ibadah kepada Allah. Halal orang cari uang halal nggak? Kamu cari uang kerja halal nggak? Halal. Tetapi ingat tujuannya Allah menciptakan alam muka bumi ini adalah sebagai wasilah ibadah kepada Allah. Jangan dibalik. Jangan dibalik. Allah menciptakan kita ini semuanya seperti ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Betul enggak? Apa artinya? Saya gampangnya, aku menciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada. Tapi Allah ciptakan alam muka bumi ini. Seisinya Allah ciptakan. Tujuannya apa? Sebagai wasilah orang untuk ibadah kepada Allah.
Berarti pokoknya orang hidup di alam muka ini apa? Pokoknya apa? Ibadah. Dunia apa? Wasilah. Jangan dibalik. Bagaimana dibalik? Mengejar wasilah untuk ibadah. Bukan wasilah. Kalau dibaliknya benar. Tujuan pokoknya malah mengejar wasilah. Ibadahnya malah sekedar wasilah. Ngerti nggak maksudnya? Ibadah cuma sekedarnya. Jadi maknanya apa? Orang ibadah hanya sekedar sisa dari dunia kamu. Mencari uang itu sebenarnya tujuannya wasilah ibadah kepada Allah. Biar kamu puasa lah, biar kamu bisa haji, biar kamu bisa menafkahi anak istri, itu kan diperintah Allah. Jangan dibalik. Dibalik itu tadi seakan-akan tujuan pokoknya itu mencari dunia, ibadah itu hanya sekedar wasilah. Ngerti nggak maksudnya kamu? Hati-hati nih. Banyak orang terjerembab terhadap perkara maksiat itu diantar dengan dunia. Saya baca di kitab Sirajul Talibin. Itu ada 4 perkara yang akan menjerumuskan orang terhadap perkara maksiat. 4 pokok ini, 4 perkara pokok ini. Banyak orang terjerembab terhadap perkara maksiat. Itu diantaranya karena 4 hal. Perhatikan. Yang pertama adalah iblis. Pasti iblis. Kenapa iblis? Di Al-Quran diterangkan, wala tattabi'u khutuwati syaitan, inna syaitana lakum aduwwun. Musuh kita yang paling jelas itu nyata adalah siapa? Iblis. Kamu tahu iblis itu apa? Iblis itu sebenarnya lakob. Namanya asli bukan iblis. Iblis itu kata dasar dia dari kata ablasa. Ablasa yublisu iblisan. Af'ala yufilu. Iblis. Apa ablasa itu mananya? Kalau kau baca kitab tafsir, syarahannya Tafsir Jalalain. Namanya tafsir apa? Tafsir Sawi. Atau kamu baca kitab tafsir yang lain, di antaranya kitab Tafsir Munir. Banyaklah. Itu ablas itu mananya? Orang yang jauh dari rahmat Allah. Bukan orang. Sesuatu yang jauh dari rahmat Allah. Makanya lakukan iblis. Iblis itu dia sudah berjanji dengan Allah akan menggoda manusia. Makanya musuh yang paling jelas aduh mungkin yang pertama adalah iblis. Banyak orang terjerembab kepada perkara maksiat. Itu diantaranya karena musuh yang pertama adalah iblis. Saya terangkan panjang. Nanti, yang 4 ini saya sebutin. Yang kedua apa? Hawa nafsu. Apa? Hawa nafsu. Bahkan sampai Rasul mengatakan al-mujahidu man jahada hawahu. Apa artinya? Mujahid itu adalah orang yang memerangi hawa nafsu. Empat perkara itu bahkan akrobu lebih dekat terhadap diri kamu, musuh kamu. Banyak orang lalai ibadah kepada Allah, melakukan maksiat sebenarnya karena hawa nafsu. Yang ketiga adalah dunia. Maknanya sebenarnya para ulama itu terjerembab. Bahkan para ulama sampai mengatakan al-bughdu
orang itu zuhud itu dan butuh dunia. Sebenarnya maknanya bukan tidak boleh mencari dunia. Maknanya banyak orang lalai terhadap perkara kewajiban ibadah kepada Allah yang pokoknya gara-gara orang terbuai oleh dunia. Coba. Orang nyari uang, lagi rame-ramenya usaha, banyak uang, datang kewajiban sholat, santai kan? Sampai saya banyak orang tidak melakukan sholat gara-gara dia ngurusin itu, cinta dunia. Waktunya ngaji, gak mau ngaji. Kamu ini jadi orang jarang ngaji, kelihatan. Nah, kamu rajin ngaji gak? Amat, telah boleh tiap hari gak? Enggak kan? Banyak orang saya terjerembab dengan perkara dunia, lalai terhadap perkara ibadah. Makanya kata Rasulullah, sampai nak dalam hadis itu, wa man kana yajutuli dunya yusibuha. Godaan di antara godaan dan sini ada orang dunia. Harta, tahta, wanita, itu di antara dunia. Perempuan yang protes, kenapa usah saya disabit-sabit perempuan? Nih, perempuan itu diangkat derajatnya oleh Allah. Islam itu mengangkat derajatnya perempuan. Pengibaratannya sampai diibaratkan perempuan itu hiasan dunia. Kamu bukan hiasan, laki-laki. Harus dijaga, bro. Harus dijaga, harus dihormati. Tapi kadang ada perempuan yang bisa menjerumuskan laki-laki kepada perkara maksiat. Tapi laki-laki juga sama. Sehingga yang keempat yang banyak menjerumuskan manusia kepada perkara maksiat adalah al-khalq. Apa? Makhluk. Mananya apa lagi? Al-insan, an-nas. Ternyata di sisi lain ada manusia kita terjerembab kepada perkara maksiat oleh manusia lagi. Sehingga dalam Al-Quran surat Al-Kahfi, wasbir nafsaka ma'al ladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuridu wajha wa la ta'du 'ainaka 'anhum turidu zinatal hayatid dunya. Bersabarlah kamu ma'al ladzina yad'una rabbahum, dengan orang-orang yad'una rabbahum. Maksudnya orang-orang yang ibadah kepada Allah. Bila asyi, bila waladi wa ajidu wajah, pagi dan sore hari. Untuk apa? Untuk mendapatkan keriduan. Maka